Barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku adalah dekat. Al-Baqarah ayat 186. Dalam surat Al-Baqarah ini, Allah sangat jelas mengatakan bahwa dirinya sangat dekat pada kita. Dia selalu ada dan memenuhi apapun yang menjadi keinginan kita. Bahkan saat kita jauh pun, Allah tetap menyayangi dan menolong kita. Begitulah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saat kita sudah mengaku beriman pada Allah, maka harus mendekat pada Allah. Kedekatan kita pada Allah akan memiliki dampak besar dalam hidup dan kehidupan, karena hidup dan kehidupan adalah milik Allah. Sehingga saat kita mendekat pada pemilik hidup dan kehidupan, maka hidup akan bahagia dan penuh keberkahan. Mendekat pada Allah merupakan kewajiban dan gambaran bahwa kita sebagai hambanya sangat membutuhkan Allah. Kita butuh Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Kita butuh pertolongannya, butuh sandaran hidup yang sesungguhnya, dan apapun diharapkan semua ada pada Allah, kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Memang bukan hal yang mudah untuk tetap istiqomah dalam mendekatkan diri pada Allah, karena godaan dan cobaan akan kehidupan dunia terkadang mempengaruhi pikiran dan hati kita untuk menjauh, bahkan bisa membuat lupa pada Allah. Belum lagi godaan dari syaitan yang senantiasa terus membisikkan rayuan agar kita mengikuti keinginannya. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Minhaj Al-Abidin mengatakan bahwa menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Godaan syaitan, iming-iming dunia, dan gejolak hawa nafsu akan terus berupaya untuk menghadang. Menjadi umat yang bertakwa sesungguhnya merupakan syarat mutlak untuk bisa merasakan kedekatan diri dengan Allah. Bila kita sudah mampu merasakan kedekatan dengan Allah, maka hidup kita akan terasa bahagia baik dunia maupun akhirat. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, dalam mimpiku, aku pernah ditanya seorang lelaki tua renta, apa yang bisa membuat seorang hamba dekat pada Allah? Lalu Abdul Qadir Jailani pun menjawab bahwa segala sesuatu itu ada awalin, permulaan, dan ada akhirin, akhir. Untuk permulaan adalah sikap wara, yaitu segala sikap, tindakan, dan pikiran yang menghindari dari perbuatan syubhat. Sedangkan akhirnya yaitu sikap ridho, berserah diri kepada Allah. Begitulah pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani yang bila kita mampu lakukan, maka
maka akan mengantarkan kita dekat pada Allah. Adapun cara yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani tentang cara untuk mendekatkan diri pada Allah, antara lain: pertama, selalu mendirikan sholat. Selain sebagai tiang agama, sholat juga merupakan rukun Islam yang wajib bagi kita untuk menunaikannya. Tidak hanya sebagai kewajiban, kita juga harus menjadikan sholat sebagai kebutuhan akan diri kita pada Allah, agar kita mampu berkomunikasi dengan Allah dalam rangka mendekatkan diri padanya. Saat kita melakukan sholat, maka hati akan tenang, ada rasa kebahagiaan dan tidak merasa gelisah. Hal ini efek dari dekatnya kita sama Allah. Kedua, senantiasa bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, seperti nikmat sehat, nikmat rezeki, dan banyak nikmat lainnya. Sebagai manusia yang diberikan Allah nikmat, sudah sepatutnya kita bersyukur atas segala pemberian Allah. Rasa syukur atas pemberian Allah ini menegaskan bahwa kita mengakui apapun yang kita miliki dan dapatkan dalam hidup ini semua atas pemberian Allah. Seperti kata Allah, bila kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya dan pemberian lainnya. Karena rasa syukur merupakan bagian cara kita dekat sama Allah. Ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada kita sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Dalam Al-Quran begitu banyak nasihat, petunjuk dan tata cara bagaimana agar kita menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat, manusia yang bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu, supaya kita bisa dekat sama Allah, maka rajinlah membaca dan belajar Al-Quran dalam hidup ini. Dengan kita selalu membaca dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka kita sudah mendekatkan diri pada Allah. Karena Al-Quran sendiri Allah yang menurunkannya. Keempat, senantiasa berzikir. Zikir adalah bacaan yang menyebut nama Allah. Dengan senantiasa berzikir berarti kita selalu menyebut, melibatkan, membutuhkan dan merindukan Allah dalam kehidupan kita. Dengan selalu berzikir menyebut nama Allah seperti membaca tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, kita sedang mendekatkan diri pada Allah yang maha atas segalanya. Kelima, selalu mengingat akan kematian. Kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah abadi. Sebagai manusia, kematian pasti akan datang tanpa kita mengetahui waktunya. Namun yang pasti, kematian itu sungguh sangat dekat, bahkan melebihi dekatnya urat leher kita. Yang tahu kapan dan di mana kematian kita akan tiba hanya Allah. Karena dialah yang maha tahu atas segala yang diciptakannya. Dan Allah hanya mengatakan bahwa kita harus bersiap dan mempersiapkan diri bila waktu itu tiba. Oleh karena itu, kita harus mendekatkan diri pada Allah karena dialah yang memiliki sesungguhnya. Pada akhirnya, apapun yang ada pada kehidupan dunia ini adalah sementara.
dan semua merupakan milik Allah dan pemberian Allah. Segala kenikmatan dan kebahagiaan yang kita rasakan merupakan pemberian dari Allah. Sementara kebahagiaan, ketenangan yang baik adalah kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita mencintai dan dekat sama Allah. Seperti kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depak. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari.